Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 24 Januari 2025. Sari berita penting. Seorang guru ekstrakurikuler di Batanghari cabuli 9 anak di bawah umur. Berita kedua, kebakaran di Kabupaten Batanghari, penghuni kos keberhamburan. Petugas damkar sempat tersengat listrik. Berita ketiga, 2 pencuri puluhan tabung gas LPG ditangkap Polres Tanah Datar. Berita selengkapnya, Satreskrim Polres Batanghari melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA berhasil menangkap kasus dugaan pelecehan seksual dan pencabulan anak di bawah umur dengan jumlah korban 9 orang. Batanghari, khususnya unit PPA Polres Batanghari, ingin melakukan rilis terhadap upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang mana korban perkira kita kurang lebih ada 9 orang, anak umur 12 sampai 14 tahun. Adapun perkara ini terregister dengan nomor polisi LP nomor 88 bulan Desember tahun 2024, yang mana tersangka inisial RK umur 43 tahun, wira swasta, warga Kampung Baru, Kecamatan Murabesi. Adapun korban ada 9 orang, rentang usia 12 sampai 14 tahun. Untuk TKP terjadi di sekolah SMP, salah satu SMP di Kecamatan Muarabulian, Kabupaten Batanghari. Untuk waktu kejadian di akhir bulan November tahun 2024. Jadi tersangka ini berdasarkan bukti dan saksi yang sudah kita periksa dan kantongin, bahwa tersangka ini sifatnya sebagai guru pembina, bukan guru, adalah pembina terhadap kegiatan pramuka di sekolah. Kasatreskrim Polres Batanghari AKP Husni Abda saat dikonfirmasi oleh media menyampaikan bahwa unit PPA Polres Batanghari mengamankan seorang pria terhadap dugaan tindak pidana pencabulan dan pelecehan seksual dengan jumlah korbannya sebanyak 9 orang yang masih di bawah umur. Terduga pelaku berinisial RK berumur 43 tahun, warga Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi. Korban masih berstatus pelajar dengan rentang umur antara 12 hingga 14 tahun, ujar Kasatreskrim AKP Husni Abda. Husni menambahkan terduga pelaku ini diamankan kepolisian Satreskrim unit PPA pada tanggal 6 Januari lalu sekitar pukul 16:00 waktu Indonesia Barat di rumahnya. Pada saat diamankan, terduga pelaku kooperatif. Kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP-B-88-12 Romawi-2024-SPKT-Res Batanghari tertanggal 18 Desember 2024. Tersangka ini merupakan pelatih atau pembina pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di salah satu sekolah di Kabupaten Batanghari. Modus tersangka RK berumur 43 tahun adalah melancarkan aksinya pada saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan modus tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang diperbuat terhadap anak di bawah umur sebutnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 29 November 2024 lalu sekitar pukul 15:00 Indonesia Barat atau jam 3 siang. Terduga pelaku RK berumur 43 tahun pada waktu mengajak korbannya secara bergantian memasuki kelas di salah satu ruang di sekolah untuk menyetorkan hafalan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kemudian pada waktu itu para korbannya disuruh duduk dengan cara menutup mata saat menyetorkan hafalannya. Selanjutnya tersangka RK ini melakukan suatu hal yang tidak senonoh terhadap korbannya, anak perempuan di bawah umur, seperti mencium, meraba payudara bagian tubuh korbannya. Sambung Kasatreskrim, adapun barang bukti yang diamankan satu setel baju
seragam pramuka, 1 jilbab warna coklat tua, 1 celana panjang warna krim. Salah pasal yang disangkakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tersangka ini melakukan perbuatan tak pantas pada November 2024 lalu selama 2 hari dengan korbannya. Di hari pertama ada kemungkinan bisa 3 atau 4 korban, dan di hari kedua berikutnya dengan jumlah korban lain, sehingga saatnya total korban ada 9 orang, ungkap AKP Husni. Pihak Polres Batanghari menambahkan menginformasikan apabila masih ada korban yang merasa korban dari RK ini, silakan segera melapor ke unit PPA Polres Batanghari yang nantinya akan segera ditindaklanjuti. Kemudian kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap lebih waspada agar tidak terjadi indikasi hal kejadian serupa. Segera laporkan ke pihak yang berwajib, tutupnya. Sumber berita Jambi Update. Berita kedua, puluhan warga dan penghuni 4 lantai kamar kos di Kabupaten Batanghari panik. Pagi tadi Rabu 22 Januari 2025 pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, api muncul dari salah satu kos yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Melihat api yang dengan cepat membesar, penghuni kos berhamburan keluar sambil mencerit histeris. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan isi bangunan tersebut. Tak hanya itu, api juga menghanguskan 2 unit sepeda motor yang masih tertinggal di dalam. Mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran langsung menuju ke lokasi dan berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas lalu melakukan pendinginan. Saat itu salah satu petugas sempat tersengat listrik, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Kabid Pemadam Penyelamatan Damkar Kabupaten Batanghari, M. Jasmine, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dia mengatakan kebakaran berawal dari adanya kompor meledak. Api lalu membakar kabel gas atau selang gas dan kebakaran pun terjadi, kata dia. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, Satuan Reserse Polres Tanah Datar meringkus 2 tersangka pencurian dengan memberatan di Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Tanah Datar, Selasa 21 Januari 2025. Kedua tersangka bernama A berumur 50 tahun dan J berumur 54 tahun. Ini diduga melakukan pencurian tabung LPG Minggu 19 Januari 2025 di Jorong Sarwaso Timur, Nagari Sarwaso, Kecamatan Tanjung Emas, sekitar pukul 3:40 Indonesia Barat malam atau menjelang subuh. Aksi kedua tersangka ini sempat terekam CCTV hingga kita berhasil ungkap kasus pencurian dengan memberatan kurang dari 2 kali 24 jam. Ujar Kapolres melalui Kasat Reskrim AKP Surya Wahyudi Selasa 21 Januari 2025 di ruang kerjanya. Modus operandi kedua pelaku adalah dengan melakukan pencurian dengan cara merusak gembok dan selanjutnya mengambil sebanyak 21 tabung LPG berwarna pink, minuman kaleng, dan pertalit. Berdasarkan pengakuan korban pada penyidik, tabung gas yang hilang sebanyak 21 unit. Sejumlah minuman kaleng dan pertalit juga hilang, terang Surya. Penangkapan kedua tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-15-1 Romawi /2025 Polres Tanah Datar Minggu 19 Januari 2025. Berdasarkan laporan polisi itu, Surya Wahyudi langsung menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang sudah dikantongi ciri-cirinya. Dalam penyelidikan itu, tim yang diterjunkan akhirnya mengetahui keberadaan kedua tersangka dan langsung melakukan penangkapan. Kedua tersangka saat ditangkap, yang penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim itu tidak melakukan perlawanan sama sekali.
Barang bukti yang berhasil disita penyidik yaitu 1 unit mobil, tabung gas, kunci mobil, STNK, gembok, dan kunci, sweater atau jaket, dan sepatu. Kedua tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Tanah Datar untuk penyelidikan lebih lanjut, ujar Surya. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 363 KUH Pidana dengan terancam hukuman penjara paling lama 9 tahun. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.